depan kita sangat berharap pembelajaran ini akan berlangsung seperti dahulu ketika tahun-tahun yang lalu waktu Anda di SMP maupun di SD, yaitu pelajaran tatap muka. Baik anak-anak sekalian, saya akan melanjutkan materi kita kemarin kepada sistem persamaan linear 2 variabel, 3 variabel, kemudian linear kuadrat. Sekarang kita masuk ke dalam sistem pertidaksamaan 2 variabel, linear dan kuadrat. Nah, materi ini adalah materi lanjutan dari yang kemarin persamaan. Tetapi saya akan mengulang kembali kepada Anda tentang bagaimana kita menyelesaikan persamaan linear 2 variabel. Untuk itu mari kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Semoga nanti pembelajarannya belajar dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Lanjut anak-anak. Judulnya adalah sistem pertidaksamaan dua variabel linear dan kuadrat. Saya lanjutkan. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi pembelajaran kita nanti akan berlangsung seperti ini konsepnya. Persamaan dua variabel, kita nanti ada pertidaksamaan linear. Kita dahulukan nanti dengan pertidaksamaan linear, bukan persamaan ya, pertidaksamaan. Yang kedua, pertidaksamaan linear dua variabel. Ada persamaan linear dua variabel, ada pertidaksamaan linear dua variabel. Baru nanti kita gabung dengan persamaan kuadrat seperti kemarin, ya. Sekarang kita masuk pendahuluan dulu. Nanti kita mengulang dulu. Pertidaksamaan linear. Linear itu lurus. Jadi linear itu persamaan garis lurus yang kalau digambarkan maka dia berbentuk dalam grafik kartesius akan berbentuk garis lurus. Saya lanjut. Yang penting yang pertama adalah kesepakatan dulu. Satu, kesepakatannya dicatat. Kita tahu bahwa persamaan linear itu simbolnya seperti ini ya, seperti ini. Jadi persamaan itu AX plus BY lebih besar dari C, konstanta. C itu bilangan konstanta. Jika tanda lebih besar, tanda ini lebih besar, maka penggaris pembatas dibuat putus-putus nanti. Putus-putus ya. Yang kedua, jika dia lebih besar, tadi kalau lebih besar, AX plus BY lebih besar, C putus-putus. Tapi kalau AX plus BY lebih besar sama dengan, ada tanda sama dengan, maka garisnya kita buat baku, artinya tidak putus-putus. Kemudian yang ketiga, jika dia AX plus BY lebih kecil ya, tanda lebih kecil, maka garis pembatasnya juga dibuat putus-putus. Jadi kalau tidak ada tanda sama dengan seperti ini, maka dia akan putus-putus. Yang keempat adalah AX plus BY lebih kecil sama dengan C atau bilangan konstanta, maka garis pembuatnya dibuat baku. Jadi ini kesepakatan kita. Satu. Jadi kesepakatannya adalah 1, 2, 3, 4. Jika tidak ada tanda sama dengan, lebih besar atau lebih kecil sama dengan, maka dia putus-putus. Kalau ada tanda lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, maka dia baku. Baik, saya lanjut. Pertidaksamaan linear itu dibagi di atas dua bagian. Pertidaksamaannya bentuknya seperti ini. AX plus bentuk umumnya. AX plus BY lebih besar dari C, AX plus BY lebih besar sama dengan C, AX plus BY lebih kecil sama dengan C, AX plus BY lebih kecil sama dengan C. Ya, ini ya. Lebih besar sama dengan lebih kecil. Nah, sistem persamaan ini gabungan dua pertidaksamaan atau lebih. Nah, nanti kita akan menggabung. Nah, contohnya akan digabung persamaan lebih. Nah, kemarin sudah selesai. Sekarang gabungannya nanti kita gabung dengan persamaan kuadrat ya. Tapi sebelumnya kita hanya garis lurus dulu persamaan linear. Nanti pada kita minggu depan atau pada pertemuan kedua baru nanti kita akan menggambar persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat. Oke. Sekarang kita akan menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear. Tentukan, sekarang misalnya seperti ini, ada beberapa kesepakatan. Tentukan daerah penyelesaian X lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau X lebih besar sama dengan 0, maka nanti garisnya adalah baku. Nah, kita gambar saja.
Kalau X lebih besar dari 0, berarti X ini lebih besar dari 0. Berapa X lebih besar dari 0? 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau saya gambar, dia seperti ini. Kartesiusnya X, sumbu X. Ini sumbu Y. Nah, sekarang kita tentukan titiknya 0, 1, 2, 3. Sekarang X. Kalau dia daerah penyelesaian X lebih besar sama dengan 0, berarti dia memotong sumbu X. Jadi kalau X lebih penyelesaian X berarti dia memotong sumbu X. Kita tarik saja garis seperti ini. Nah, jadi 0. Jadi seperti ini ya. Ini lebih besar dari 0. Tentukan daerah penyelesaian lebih besar dari 0. Angka lebih besar dari 0 adalah 1, lebih besar 2, 3. Berarti ini pembatasnya. Maka daerah sini adalah daerah penyelesaian. Kalau ini bukan daerah penyelesaian. Ya. Ini daerah penyelesaian. Sekarang yang kedua, kalau dia X lebih kecil dari 0, berarti X-nya min 1, min 2, min 3. Kita tarik lagi garisnya seperti ini. Ya, nah, seperti ini. Kemudian kita letakkan lebih kecil dari 0, berarti dia ke kiri. Ini min 1, 0 dulu, min 1, min 2, min 3. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat lebih kecil dari 0, maka daerah sini. Nah, seperti itu. Silakan dilihat dulu ya. Anak-anak sekalian sambil diperhatikan. Oke, kita lanjut. Ya, nah, ini daerah penyelesaiannya sudah diperhatikan tadi. Sekarang Y lebih besar sama dengan 0. Berarti dia memotong sumbu Y. Nah, berarti Y-nya lebih besar dari 0 adalah 1, 2, 3. Kita gambar seperti ini. Ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X. Kalau Y berarti dia memotong sumbu Y. Tapi kita letakkan dulu 0, 1, 2, 3. Berarti dia memotong sumbu Y ini. Nah, ini ya. Ke atas dia lebih besar dari 0, 1, 2, 3. Maka ini daerahnya untuk sumbu Y. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Kita lanjut. Pertidaksamaan berikutnya adalah jika Y lebih kecil sama dengan 0. Berarti kalau lebih kecil dari 0, di bawah 0 dia. Ini X, ini 0. Berarti dia ke bawah sini. Iya, seperti itu. Maka daerah penyelesaiannya adalah ini. Y lebih kecil dari 0 sama dengan 0. Ya, 1, min 1, 2, min 2, min 3. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak sekalian ya, kita lanjut. Sekarang bagaimana untuk X lebih besar sama dengan 3? Lebih besar sama dengan 3. Sama saja dengan X lebih besar sama dengan 0. Tapi dia memotong sumbu X pada titik 3. 1, 2, 3. Maka yang dipotongnya adalah X sama dengan 3. Ini kita buat. Nah, ini X sama 3, tarik garis. Nah. Kalau lebih besar sama dengan 3, angka yang lebih besar dari 3 adalah 4, 5. Berarti daerah penyelesaiannya di sini. Saya arsir saja. Nah, seperti itu. Sekarang bagaimana dengan Y lebih kecil dari min 2? Min 2. Berarti dia motong pertama. Dia akan memotong sumbu Y pada titik min 2. Kita letakkan saja. Oh, ini penyelesaian. Ya. Nah, ini min 2. Kita tarik garis ini. Ya, min 2. Ya. Nah, kita tarik garis. Sekarang lebih kecil dari min 2, berarti dia min 3, min 4, dan seterusnya. Maka dia terletak di bawah. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang bagaimana nanti dia merupakan persamaan garis lurus atau persamaan linear. Kalau dia persamaan garis lurus, maka kita harus melakukan beberapa langkah-langkah. 1. Ubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Kedua, tentukan titik potong. Ketiga, gambarlah garis pertidaksamaan dengan grafik. Keempat, gunakan titik uji untuk menentukan wilayah pertidaksamaan. Silakan dilihat dulu. Ya. Oke, kita lanjut. Ini langkah-langkahnya ada 4. 1. Ubah pertidaksamaan menjadi persamaan. 2. Tentukan titik potong. 3. Gambar garis pertidaksamaan dalam grafik. 4. Gunakan titik uji untuk menentukan wilayah pertidaksamaan. Oke,
Contoh, sekarang saya punya persamaan linear X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Satu, ini X plus 3Y. Apa langkah pertama? Kita rubah dulu ke dalam persamaan. Kalau dalam persamaan berarti dia X plus ini diubah bentuk persamaan. X plus 3Y sama dengan 6. Ini pertidaksamaan, ini persamaan. Kita rubah dulu dia supaya lebih mudah untuk menentukan titik potongnya. Kemudian kita bagi dua. Satu titik potong sumbu X karena dia memotong sumbu X dengan sumbu Y. Dua titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu X kita ambil Y sama dengan 0. Maka X sama dengan plus 3Y masuk sama dengan 0. Harga Y-nya adalah 0. Berarti X plus 3Y sama dengan kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 6. Maka titik A, X-nya 6. Ini. Y-nya 0. Yang kedua, kita ambil titik X sama dengan 0. Kalau titik potong sumbu X kita ambil Y sama dengan 0. Kalau titik potong sumbu Y kita ambil X sama dengan 0. Maka X plus 3Y sama dengan 6. X-nya kita ganti dengan 0. 3Y sama dengan 6. Y berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka titik itu dimulai dari X. X-nya 0 berarti 0,2. Ini titik-titik. Jadi persamaan ini memotong di dua titik. Kita belum masuk ke pertidaksamaannya. Kita rubah dulu ke persamaannya. Oke, berarti kita memiliki dua titik, yaitu 6,0 dengan 0,2. Sekarang bagaimana gambarnya? Ini titiknya 6,0, 0,2. Kita gambar dulu. Pertama 6,0, berarti dia X-nya 6, Y-nya 0. X-nya 6, Y-nya 0. Kedua 0,2, berarti ke atas. Ya. Nah. 6,0 berarti ini. Nah, titik B-nya 0,2. Oke. Jadi A 6,0, B 0,2. Kemudian kita tarik garis. Ya, seperti itu. Sekarang bagaimana wilayah pertidaksamaannya? Mana wilayahnya? Kita ambil titik uji daerah penyelesaian. Kita ambil titik 0,0. Ya. Kemudian kita masukkan ke pertidaksamaan. Ingat, bukan persamaan lagi, kita masukkan ke pertidaksamaan. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti masukkan saja X-nya 0 tambah 3 kali 0. Berarti 0 lebih besar dari 6. Apakah 0 lebih besar dari 6? Tidak. 0 lebih kecil dari 6. Jadi 0 itu tidak sama dengan 6. 0 itu lebih kecil sama dengan 6. Dia bukan lebih besar dari 6, tapi lebih kecil dari 6. Berarti kalau begitu, pernyataannya salah karena 0 lebih kecil dari 6, maka daerah yang memuat 0 ini adalah daerah yang bukan penyelesaian. Nah, ini bukan penyelesaian karena 0 ini, daerah 0 ini bukan penyelesaian. Nah, bagaimana caranya? Berarti yang penyelesaian yang atas seperti ini, maka kita arsir saja. Ini daerah yang memuat 0 bukan daerah penyelesaian, baru kita tarik garis. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaian untuk persamaan pertidaksamaan linear X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Silakan diperhatikan. Oke, kalau sudah kita lanjut. Ya. Ini ya seperti ini. Sekarang saya punya lagi 5x plus min 2y lebih kecil, sekarang lebih kecil. Ya, kita rubah dulu ke persamaan. Persamaan. Ini kita rubah menjadi persamaan, yaitu x-nya y-nya 0. Titik potong sumbu x kita ambil y sama dengan 0. 5x min 2 kali 0, y-nya 5x sama dengan 10. X sama dengan 10 bagi 5, 2. Maka titik A, x-nya 2, y-nya 0, 2,0. Titik potong sumbu y, kita masukkan 5x min 2y sama dengan 10. 5 kali 0 min 2y sama dengan 10, berarti min 2y sama dengan 10, y sama dengan 10 bagi min 2, min 5. B sama dengan 0, min 5. Ya. Oke, sekarang kita punya dua titik, 2,0 dengan 0, min 5. Ini grafiknya sudah disiapkan. Maka titik A adalah 2,0 sini. Ya. Titik A, titik B-nya 0, X-nya 0, Y-nya min 5. Berarti ke sini, ini 2,0, kemudian ini min 2, 0, min 5. Kemudian kita tarik garis. Iya, seperti itu. Sekarang bagaimana daerah penyelesaian? Masukkan saja. Nah, si ujinya 0,0.
5x min 2y lebih kecil sama dengan 10, 5 kali 0. Apakah benar 0 lebih kecil dari 10? Benar. Berarti daerah 0 ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Pertanyaannya, apakah daerah penyelesaian 0 itu lebih kecil dari 0 atau 0 itu lebih kecil sama dengan 10? Iya, karena 0 lebih kecil dari 10. Kalau demikian, kalau 0 lebih kecil dari 10, maka daerah yang memuat 0 ini adalah daerah penyelesaian. Lalu kita arsir. Nah, seperti ini. Inilah penyelesaian benar. Ini daerah himpunan penyelesaiannya yang saya arsir. Iya. Ya. Nah, ini garisnya X 5x min 2y lebih kecil sama dengan 10. Oke, saya lanjut. Kalau ini min 4x plus 2y tidak ada sama dengan ini, tidak ada sama dengan. Kita buat dia menjadi persamaan sama. Min 4x 2 plus 2y, kita masukkan y-nya 2 kali 0, 4x. Min 4x 12, x-nya sama dengan min 3. Maka titik A, x-nya min 3, y-nya 0. Begitu juga titik potong sumbu y, kita ambil x sama dengan 0. Maka min 4 kali x, x-nya 0, 2y sama dengan 12, 2y sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Berarti titik B adalah x sama dengan 0. Nah, itu ya. Kemudian 0, min 6. Lalu kita gambar. Nah, ini gambarnya. Ada dua titik tadi. A min 3,0, 0,6. A min 3,0. Berarti A-nya X-nya min 3, Y-nya 0. Berarti dia di sini. Nah, min 3,0. Kita buat saja. Nah, min 3,0. Titik B 0,6. Berarti dia di sini. Nah, baru kita cari garis. Set. Nah, kenapa garisnya putus-putus, Pak? Karena dia tidak sama dengan, ya. Kalau sama dengan dia baku garisnya, sedangkan ini tidak sama dengan. Oke, nah, seperti ini. Garis perpotong karena min 4x plus 2y tidak sama dengan, lebih besar tidak sama dengan 12. Tidak ada tanda sama. Saya ulangi, garisnya terpotong-potong karena min 4x plus 2y lebih besar dari 12, bukan lebih besar sama dengan 12. Maka karena tidak sama dengan, garisnya putus-putus. Lalu bagaimana daerah himpunan penyelesaian? Substitusi saja titik 0,0-nya. Tidak masalah, min 4x ya 0. Apakah 0 lebih besar dari 10? Tidak. Kalau 0 lebih besar dari 10, maka 0 tidak memuat himpunan penyelesaian. Jadi ini daerahnya. Daerah 0 itu daerah ini 0. Nah, 0. Ini maka daerah ini bukan himpunan penyelesaian, yang kita arsir nanti yang atas. Karena ini lebih memungkinkan, ini tidak memungkinkan. 0 lebih besar dari 10, asumsinya adalah salah. Nah, maka ini daerah himpunan penyelesaian. Nah, kemudian ini persamaannya. Gitu, anak sekalian. Oke. Demikian anak-anak. Saya akhiri pertemuan kita. Kali ini persamaan kuadrat itu, pertidaksamaan kuadrat kita gambar ke dalam grafik kartesius. Pertemuan ketiga baru kita akan menggabung keduanya, persamaan linier dengan persamaan kuadrat. Maka kita satu-satu belajarnya. Pertama persamaan, bagaimana menggambar persamaan kuadrat dalam grafik, pertidaksamaan kuadrat dalam grafik kartesius. Yang kedua menggambar persamaan kuadrat dalam grafik kartesius. Nanti kedua pertidaksamaan linier maupun kuadrat kita gabung, mana daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Terima kasih anak-anak sekalian. Semoga Anda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.